Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1425 Hijriah, Jorong Sungai Rotan mengadakan sholawat yang diistilahkan oleh Bapak Bupati Agam Dr. Andes Haji Aristo Munandar dalam sambutan pembukaannya dengan sebutan Ampe Angke Berselawat. Acara ini digagas oleh Ikatan Pemuda-Pemudi Sungai Rotan atau IPPSR. Insya Allah kalau untuk sekarang syukur alhamdulillah, kalau dalam kekompakan atau dalam sifat gotong royong, syukur alhamdulillah lagi kompak. Cuman harapan Ambo selaku ketua pemuda mempertahankan yang telah kita saksikan acara kita ini untuk akan masa datang kita tingkatkan hendaknya. Kalau untuk masalah narkoba atau minuman keras, syukur alhamdulillah mungkin kecil kejadiannya. Cuman kalau untuk mengatasinya, kami selama ini berusaha mengatasinya dengan olahraga atau kegiatan masjid, terutama salah satunya salawat. Acara ini adalah salah satu kegiatan dari sekian banyak acara pemuda-pemudi yang bermanfaat, serta menjadikan posisi anak muda di suatu daerah betul-betul menjadi paganagari di suatu kampung. Ambo sebagai kepala jorong, Ambo memperhatikan secara langsung Ambo lihat masyarakat Ambo untuk saat sekarang cukup potensial untuk kekompakan, bahkan dari generasi muda, pemuda-pemudi, seperti acara yang berlangsung. Mungkin dari bapak-bapak yang hadir, bahkan dari Bapak Bupati sendiri, itu mendapat sambutan yang cukup positif. Jadi untuk selanjutnya Ambo berharap kepada pemuda-pemudi awak yang ada di Jorong Sungai Rotan, khususnya umumnya mungkin di Batu Tabah, mudah-mudahan ikut suatu contoh yang tauladan yang baik untuk masa mendatang, lebih ditingkatkan harapan kepada masyarakat, terutama pemuda-pemudi. Bundo Kanduang, urang nan arih bijaksano, unduang-unduang kasarugo, itulah peran Bundo Kanduang di suatu nagari. Dan hal tersebut masih tetap terus bertahan di Jorong ini, yang telah berhasil mendidik para muda-mudi berpikiran maju dan tetap berlandaskan kepada iman dan takwa. Apa peran Bundo Kanduang? Yang pertama dulu sebagai saya Bundo Kanduang di sini, yang menggerakkan selawat pertama kali adalah saya sendiri di masjid ini. Terus berikut bertahap, saya susun lagi, saya ajak lagi ke rumah-rumah. Kalau mereka mula pertama diundang ke masjid, saya yang mengantarnya. Itulah. Juga di peran saya sebagai Bundo Kanduang dalam PKK juga ikut menyewakan piring, tenda, pakaian pengantin. Pemuda-pemudi Jorong Sungai Rotan memulai suatu kegiatan selalu dari masjid. Hal ini mengacu kepada perbuatan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadikan masjid sebagai pusat segala kegiatan. Bahkan mengatur strategi perang pun dilakukan beliau dari masjid. Untuk perjuangan muda-mudi di dalam remaja masjid ini sangatlah nampak kekompakannya bagi saya. Dan saya harap untuk ancangan-ancangan ke depan, yaitu lebih mantap daripada yang kita rasakan saat sekarang ini. Sebab kenapa saya berkata begitu? Sebab selama ini pemuda-pemudi Sungai Rotan sangat memberi respon positif kepada masjid ini. Di antaranya yaitu membuka salawat secara bersama, yaitu dan mempergi salawat ke rumah-rumah di sekitaran Jorong Sungai Rotan. Sudah mulai nampak hasilnya bagi kita bersama. Dan saya harapkan kepada seluruh pemuda-pemudi Sungai Rotan agar memantapkan lagi daripada ini.
sama-sama kita hormati Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai dalam Kanagarian Batu Tabah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Kanagarian Batu Tabah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Ampe Angke. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam. Dan seterusnya seluruh komponen masyarakat Batu Tabah serta para undangan yang telah berkenan hadir pada acara kami ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan dari Ketua Panitia. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Wali Nagari Kanagarian Batu Tabah. Yang kelima, kata sambutan dari Bapak Camat Ampe Angke. Yang keenam, sepatah kata dari Bapak Bupati Kabupaten Agam sekaligus membuka acara salawat kita ini. Untuk lebih lancarnya acara kita ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, terutama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu pula lah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid Allah ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada seorang revolusi Islam yang telah bersusah payah membawa umat dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan, dari zaman yang biadab sampai zaman yang beradab, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini saya selaku mewakili panitia perayaan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam se-4 angkat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh komponen masyarakat yang ikut membantu dalam usaha mensukseskan acara ini. Terutama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Agam yang telah memberi izin dan respon positif serta bermurah hati menghadiri acara kami ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Camat yang telah memberi izin dan respon positif serta memberi dorongan dan motivasi kepada kami. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga tidak lupa kami ucapkan kepada pemerintahan Kanagarian Batu Tabah, Bapak-bapak jorong Kanagarian Batu Tabah, Nenek Mama alim ulama cerdik pandai dalam Kanagarian Batu Tabah, Bapak dan seluruh kepengurusan Masjid Darul Makmur, dan kepada Ketua Pemuda Jorong Sungai Rotan yang juga telah ikut membantu mensukseskan acara ini. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada pemuda-pemudi Jorong Sungai Rotan serta jamaah dan masyarakat sekitar yang merestui acara kami ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terus terang kami dari pemuda-pemudi Jorong Sungai Rotan selaku panitia cukup terkesan. Ternyata apa yang kami idam-idamkan selama ini,
yaitu ingin membuat suatu kegiatan keagamaan yang berbasiskan kembali ke surau yang dipelopori oleh pemuda-pemudi sudah mulai nampak hasilnya. Namun di sebalik semua itu, kami pun menyadari bahwa kegiatan yang telah kami laksanakan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Dan kami pun menyadari dari segi apapun kami masih mengalami kekurangan-kekurangan, baik dari segi perlengkapan, interaksi, komunikasi dengan pihak-pihak yang semestinya. Kita masuk kepada acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Bapak Wali Nagari Kenagarian Batu Tabah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Agam beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat 4 Angkat Candung dan Bapak-bapak camat tetangga kita, Bapak Camat Letang Kamang, Bapak Camat yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Camat Candung, Bapak Camat Sungai Pua, dan sama-sama kita hormati kepada Nyek Wali yang pada kesempatan hari ini bisa hadir untuk berkumpul di masjid kita pada malam ini. Dan demikian juga kepada Niniak Mama beserta Cadiak Pandai, alim ulama, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang mana pada saat ini bisa terselenggaranya acara kita dalam rangka Hari Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara itu bisa kita persamakan kembali dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan insya Allah kita coba lagi untuk meningkatkan prestasi kita dalam kembali ke nagari yang mana yang telah dibuat oleh Pak Bupati sendiri, moto agam yang mandiri, berprestasi dan madani. Acara yang kelima yaitu kata sambutan dari Bapak Camat Ampe Angke. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Kami sampaikan kepada Pak Bupati yang kami hormati bahwasanya pada malam ini secara keseluruhan Ampe Angke Candung berselawat ini Pak. Jadi acara peringatan Hari Maulid Nabi pada tahun ini kita laksanakan selawat di Jorong Sungai Rotan ini dalam rangka pembinaan juga kegiatan keagamaan secara bersama. Kemudian daripada itu kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah menggagas dan telah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu amal ibadah bagi kita yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati Kabupaten Agam sekaligus membuka acara salawat kita ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Camat Ampe Angke Candung dan camat-camat tetangga katanya tadi, Pak Camat Letang Kamang, Sungai Pua dan Canduang. Seterusnya Nyek Wali Nagari Batu Tabah dan Nyek Wali
tetangga yang hadir, baik sampai Angke maupun dari Banu Ampu. Seterusnya, bapak-bapak dari pengurus dan anggota lembaga-lembaga negari, BPRN, KAN, MUNA, MAMAS, bapak-bapak dan ibu-ibu, Nyek Mama, alim ulama, calik pandai, Bunuh Kanduang, yang saya cintai, anak-anak dan adik-adik generasi muda, hadirin wal hadirat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang belum hafal namanya. Syukur alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita hadir di Masjid Darul Makmur Jorong Sungai Rotan, Batu Tabah, di dalam rangka menggelar suatu acara selawat. Kami sewaktu didatangi panitia memang menyambut gembira sekali adanya digelar acara kita ini, sebab kita menyadari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah wujud nyata dari keinginan kita untuk selalu mengimarahkan masjid, untuk selalu mewujudkan kembali ke surau, untuk selalu mewujudkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang walaupun acara berdempet-dempet hariko, tapi alhamdulillah dapat hadir menemui bapak-bapak dan ibu-ibu serta dun sanak sekalian. Keterlambatan kami tadi datang karena memang ada acara di Baso membuka diskusi agama. Itu ruang lingkupnya ada dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Sungai Pua, dari Sianok, dari Kitompe Angke, dan masyarakat yang ada di Baso. Jadi mereka dalam rangka mengimarahkan masjid melaksanakan acara diskusi agama. Jadi cukup ramai. Jadi karena itu saya minta maaf dan rombongan terlambat datang, tapi memanglah niat untuk hadir bersama-sama siko. Walaupun baru jam 6 tadi berangkat dari Lubuk Basuang, jam setengah 6. Sebab memang tadi pagi sesudah wirid di masjid di Lubuk Basuang, langsung ke lapangan melihat musibah yang menimpa dun sanak kita di Tanjung Mutiara di Tiku. Ada abrasi pantai. Akibat ombak cukup gadang, ya rumah-rumah masyarakat ada yang hancur. Terpaksa mengungsi. Di kebetulan di Sinan sampai Jumat dan sudah Jumat masih di Sinan. Kemudian masih ada tamu dari Jakarta di lain juga, baru sore berangkat kemari. Dia suka tarik dulu ke Baso dan baru kemari. Dan masih ada janji cek lai, masih ada tunggakan cek lai yang sedang ditunggu dari Lokam Malok. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali kegiatan-kegiatan dan hari-harian kadang-kadang memang harus kita laksanakan. Balik ke kegiatan kita malam kini, Iko merupakan bukti bagi kita bahwasanya upaya untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama berlangsung terus-menerus. Apakah melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada secara formal ataupun melalui kegiatan kita masyarakat seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kita mengetahui bahwasanya pembinaan generasi muda itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin dengan melalui keagamaan, mungkin melalui bentuk-bentuk kegiatan penyaluran hobi dan bakat generasi muda itu sendiri. Misalnya, kita senantiasa berupaya generasi muda kita ini agar menjadi generasi muda yang kokoh dan kuat keimanannya. Karena itu upaya untuk meramaikan masjid mulai sejak didikan subuh, wirid-wirid remaja sampai kepada majlis taklim tetap menjadikan prioritas kita. Bapak Ibu sekalian, meramaikan atau mengimarahkan masjid tersebut di dalam makna yang kita inginkan atau harapan yang kita inginkan adalah di samping kecintaan ke masjid semakin mendalam, tetapi juga aplikasinya di tengah-tengah masyarakat akan mencerminkan seorang pribadi yang muslim. Kenapa kita katakan demikian? Karena sekarang di tengah-tengah pergaulan kita banyak pola perilaku di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak cocok dengan nilai-nilai ajaran agama, yang tidak cocok dengan nilai-nilai ajaran adat kita. Banyak terjadi. Nah, karena itu apa upaya kita? Pertama, tetap mempertahankan bagaimana kecintaan generasi muda kita kepada masjid, kecintaan generasi muda kita untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran adat. Ini harus kita sosialisasikan secara terus-menerus.
kita gerakkan secara terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, justru karena itu kita melihat di dalam perkembangan pembinaan Dikan Subuh misalnya, sudah ada apel gabungan Dikan Subuh per kecamatan, dilaksanakan di berbagai kecamatan. Dan kegiatan-kegiatan ini kita melihat juga di tingkat Sumatera Barat, kita pun sudah dilihat sebagai suatu daerah yang cukup baik perkembangannya. Misalnya saja dalam penilaian Dikan Subuh di Sumatera Barat ini, sudah 2 tahun kita mendapatkan peringkat kedua tahun yang lampau, tahun 2002, tahun 2003 ini kita mendapatkan peringkat pertama, yaitu waktu itu tahun 2002 diwakili oleh Masjid Simpang Ampek di Lubuk Basuang. Tahun kemarin, tahun besok akan dilombakan lagi ini. Yang mendapatkan juara 1 itu masjid di Padang Luar, Masjid Jami' Padang Luar. Diadakan lomba Dikan Subuh se-Sumatera Barat. Dari 10 macam yang dilombakan, 5 itu di Gondol Agam, yang juara satunya. Ini menandakan suatu indikasi bahwasanya terjadi proses kegiatan Dikan Subuh kita yang semakin membaik. Nah, karena itu mudah-mudahan kita pun di Batu Taba, di Ampek Angke, apalagi ini kita sejak dulu sudah kenal daerah penciptaan ulama. Kan kita, siapa yang tidak kenal kita di orang Ampek Angke dengan Syekh Ahmad Khatib, kan le kenal. Lain tak tahu nama-nama itu. Seorang imam besar di Masjid Haram. Itu orang Ampek Angke, Balai Gurah, Ketutu. Inyak Canduang, di Pasir pun, di Batu Taba pun berada tokoh ulama. Ba'a kini. Persoalan awak ba'a kini. Kita memang punya misalnya dinia di Pasir, tarbiyah di Pasir, tarbiyah di Canduang dan sebagainya. Tentu itu memerlukan perjuangan keras untuk dapat mengangkat, bisa tampil di pentas Sumatera Barat dan di pentas nasional. Terakhir barangkali di tingkat nasional, ulama awak Kiai Haji Mawardi Labai lah meninggal beliau. Kini siapa orang awak dan tampil di tingkat nasional. Nah, itu barangkali suatu persoalan-persoalan besar yang perlu kita jawab bersama-sama. Memang kita lihat tren perkembangan pesantren madrasah cukup baik, tetapi tuntutan zaman ke depan jauh lebih berat lagi. Dan mungkin sedikit bantuan kami kepada panitia ini yang telah mengembangkan Lapiak, kami bantu sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara selawat secara resmi kita buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada acara puncak, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama. Untuk aturan salawat kita ini, yang pertama pembukaan salawat yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ghazali Tuanku Rajonan Sati. Yang kedua berzanji. Janji yang pertama dari Batu Taba yang akan diwakili oleh tuan rumah, yaitu Jorong Sungai Rotan. Janji yang kedua diwakili oleh Pasir. Janji yang ketiga diwakili oleh Tiga Jorong. Dan janji yang keempat diwakili oleh Panca. Untuk janji berdiri nanti kita pakai janji yang telah difotokopi oleh panitia. Sedangkan untuk melamat dan tahlil kita serahkan kepada wakil dari Nagari Batu Taba. Dan perlu juga diketahui, untuk bersalawat nanti kita buka halaman 215 atau Senin akhir. Untuk menutup acara ini, kita tutup dengan jedah. Hanya sekian dari saya sebagai protokol. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam berselawat. Kita harapkan bersama-sama supaya membaca salawat itu dalam keadaan sederhana, santai, bukan terlalu lambat dan bukan terlalu cepat, dan seragamkan suara. Ini untuk membuktikan dan memperlihatkan bahwa kita bersalawat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan bersalawat itu yang kalimatnya bermacam-macam, yang mengandung doa, supaya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita atur dan kita mantapkan bacaan salawat kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.
حفظته حمدا حمدا اتصال والسبيا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف
bare samo dipikua, ringan samo dijinjang. Itulah pepatah orang awak yang sulit dipisahkan dari kebersamaan yang telah tercipta di Jorong ini. Seluruh pembangunan yang terlihat di Sungai Rotan murni swadaya masyarakat, terutama sekali sekolah Islam yang akan menjadikan anak kamanakan orang Jorong Sungai Rotan memiliki ilmu pengetahuan yang berlandaskan kepada iman dan takwa. Untuk nan gotong royong kini ko itu adalah daripada warga dari Jorong Sungai Rotan ke Nagari Batu Taba. Itu gunanya untuk pembangunan gedung SD yang sedang kami kerajokan. Selain daripada warga Sungai Rotan, itu adalah terlibat dengan warga-warga nan berdomisili di Jorong Sungai Rotan.